Jadi tadi saya sudah cerita bahwa saya basicnya di bank. Di bank 31 tahun. Saya dulu pernah jadi manajer bisnis mikro. Jadi ini banyak sekali. Hampir berapa puluh unit yang saya tangani, kepala-kepala di bawah saya. Pengalaman itu di masa COVID sangat membantu kita melakukan sesuatu langkah menghadapi kredit bermasalah. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan besar di kredit menengah itu kan langsung membentuk NPL yang besar. Ya, sementara yang kecil-kecil ini walaupun dia COVID masih ada juga penghasilannya sedikit-sedikit karena makanan kan nggak bisa dihindari, usaha-usaha kecil kepentingan orang juga masih ada. Lalu harapan saya dari pengalaman kerja di bank itu, saya akhirnya karena sesuatu panggilan, saya masuk ke partai politik di Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Saya di Solo terakhir itu, sebelum pindah ke Bandung saya dari Solo masa COVID. Dan saya begitu melihat kejadian-kejadian nggak bisa keluar dari Solo, tapi puji Tuhan usaha-usaha mikro itu masih ketolong lah. Jadi walaupun itu kecil tapi nggak sebesar restrukturisasi perbankan di usaha besar, usaha menengah itu langsung memukul perbankannya. Pengalaman itu saya bawa di masa kampanye saya. Jadi kampanye saya itu isunya pemerhati UMKM dan memperjuangkan tempat usaha UMKM gratis. UMKM ini pemerintah hanya saat ini membantu pembiayaan, ya terima kasih pemerintah, pemodalan, membentuk website atau komunitas, mempertemukan antara penjual dan pembeli, pasar lewat platform perbankan atau media sosial lainnya. Tapi tidak semua orang bisa mengakses itu. Oke. Saya yang singkat-singkat dan yang simpel-simpel saja masalah yang saya bawa isu di dalam kampanye politik saya. Jadi kalau pemerhati UMKM, otomatis mereka tahu, oh ini orang ini memperhatikan berarti serius dia. Saya bikin di situ pengalaman 31 tahun di bank. Saya di tempat ini setiap bulan mengumpulkan pengusaha-pengusaha UMKM. Dan saya ajari mereka bahwa dalam UMKM, dalam hidup ini khususnya UMKM, ada 3 penghasilan utama yang harus kita perhatikan. Di UMKM ya, ini tiap hari nih pasti kejadian nih, penghasilan harian, ya kan, digunakan untuk bayar makan hidup anak-anak, penghasilan mingguan, ya kan, bahwa penghasilan mingguan ini ada aja nih kebutuhannya nih, ya, tapi ini saya satukan dengan bulanan, jadi ini kebutuhannya juga ada hajatan di antara mingguan dan bulanan ini, terus bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar yang sifatnya iuran dan pembayaran bulanan. Lalu ada penghasilan dan pengeluaran yang wajib dilakukan tahunan, bayar PBB, ya kan, bayar perpanjangan kios lah kalau pengusaha, dan membayar pajak kendaraan atau pajak bumi dan bangunan. Ini hanya di UMKM yang bisa dilakukan, pedagang UMKM melakukan pembayaran itu dengan melakukan usaha yang aktif di UMKM. Jadi kalau usaha-usaha besar kan dia pukulannya kan belum tentu tiap hari ada penghasilannya. Secara garis besar uang cash ya, fresh money. Kampanye itu saya bawa dan di tempat ini ratusan dan saya keluarkan sertifikat. Kebetulan saya dulu pernah di bank yang punya usaha, lalu kalau ada kesulitan ke perbankan, saya telepon kepala BRI-nya, bukan mengintervensi, tapi saya tahu usaha-usaha yang saya bina itu, mereka betul-betul punya usaha. Dan kita ajari bagaimana membuat laporan keuangan manual, maupun yang sifatnya ya di atas lebih lagi ya dengan computerized lah ya, dengan sistem masuk ke
pembukuan lewat mempergunakan program lah gitu. Lalu kita kenalkan ke pembayaran QRIS dan e-banking. Melihat dan menanggapi hal yang terjadi ini, ternyata persoalan UMKM itu yang berat itu apa? Bayar sewa. Oke. Bayar sewa minggu yang namanya bulanan, yang tahunan. Kalau omsetnya nggak besar, nggak ketutup dengan biaya tenaga kerjanya, otomatis apa yang terjadi? Pusing dia. Iya. Pusing dia, ya kan? Kalau omsetnya nggak ada, lama-lama tempat usahanya juga nggak bisa diperpanjang. Pusing, nggak punya usaha, nyawanya juga nggak ada lagi tuh, mau makan apa. Nah ini yang harus pemerintah peduli nih. Peduli serius. Dengan cara apa, Pak? Caranya cuma satu. Caranya lahan-lahan yang tidak produktif di masing-masing kelurahan, di masing-masing kecamatan, kabupaten kota, pemerintah harus mempergunakan tempat itu untuk menjadi klaster pengusaha-pengusaha UMKM. Berikanlah dia di satu kecamatan, di satu kelurahan itu masing-masing warganya. Berikan dia tempat, bangun lahan-lahan yang tidak produktif itu, yang sudah nggak bertuan, bahkan yang udah diyakini secara legal hak dari segi kepemilikan, pemerintah yang punya. Bangun aja. Dari mana duitnya pemerintah nggak ada. Saya kan anggota dewan ya, tidak dianggarkan, jadi kita tahu. Jadi kita memastikan bahwa si pemerintah daerah ini pintar-pintarlah mengajukan ke DPR RI, bahkan ke BUMN CSR-nya untuk dimohonkan bantuan untuk membangun klaster-klaster pasar UMKM di daerah. Penyediaan ini sudah harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Maunya kita itu tanggung jawab pemerintah. Sehingga pemerintah hanya memaintain saja, yang nggak rajin dikasih perjanjian. Kalau kau nggak dagang 1 bulan, kau nggak boleh dong dagang terus di sini. Harus ada dibikin aturan, rule-nya. Jadi supaya mereka juga disiplin untuk berdagang dan tidak menganggap aji mumpung gratis. Gitu. Bang, menarik. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Bang juga menolong mereka yang memulai UMKM itu juga ditolong agar akses dengan perbankan dimudahkan begitu. Ya. Tapi tadi lingkupannya Kota Depok, karena Bang Kota Depok, anggota dewan di Kota Depok. Bagaimana pemerintah Kota Depok juga merangkul dalam hal ini, menolong sebenarnya. Misalnya tadi karena modal itu kan butuh besar, termasuk biaya sewa itu tadi kan berat untuk mikro yang paling sulit ya. Ya mereka yang paling mudah untuk memulai usaha kan pakai gerobak atau di pinggir jalan, dan secara aturan kota Satpol PP menjadi musuh mereka begitu. Nanti mereka akan ditangkap di permasalahkan secara hukum lagi. Bagaimana relasi dengan eksekutif, legislatif untuk duduk bersama agar sebagai wakil rakyat ini juga ditolong, dimudahkan. Tentu tetap harus kita ikut aturan begitu. Ya, di daerah Perda itu kan udah diatur ya, Perda masing-masing. Bagaimana ketertiban diatur oleh Satpol PP, dan bagaimana juga usaha UMKM sudah ada kadis juga yang membawahinya. Kan ada kadis membawahi aset juga. Ya, 3 komponen penting ini ya harus membuat perjanjian lah khusus dengan mereka. Daerah mana nggak boleh dirazia, makanya dibuat klaster. Kalau di Solo, saya pengalaman di BRI Solo, dia misalnya pasar Lawean, ada khusus misalnya pasar batik, ya, ada khusus pasar Kembang, ada kelitian barang-barang kuno, sehingga orang dari seluruh Indonesia mau cari misalnya
barang antik. Ya, udah langsung ke situ.